Saya mendingan pilih humoris. Nanti kalau humorisnya diajarin jadi romantis saja. Romantis diajarin jadi humoris susah. Tapi kalau dia humoris bisa diajarin romantis. Itulah yang membuat kenapa mereka-mereka yang humoris pada tempatnya, pada proporsinya itu benar-benar terlihat lebih seksi menurut aku. Halo Humorian semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia senantiasa. Kali ini kayaknya akan lebih seru. Kita akan tetap bahas seputar humor, tapi yang berkaitan dengan pasangan. Nah, kalau kayak gini, kayaknya pas banget kalau kita ngobrolnya ke seorang psikolog. Nah, kali ini kita akan berbincang sama seorang psikolog, yaitu Mbak Zoya Amirin. Halo Mbak. Humorian, Mbak Zoya ini merupakan psikolog yang mendalami ilmu seksologi. Bener ya Mbak Zoya? Iya, Mbak Zoya, kenapa sih memilih untuk menjadi psikolog? Menjadi psikolog sih sebenarnya mungkin karena apa ya? Iya, banyak hal-hal sendiri yang ingin saya cari tahu jawabannya gitu ya. Tadinya sih awalnya pengen tahu diri sendiri, tapi begitu masuk kuliah psikologi S1 kayaknya oh my god susah banget ya ternyata gitu. Banyak perjuangannya. Tapi abis itu saya ngambil S2 psikologi klinis gitu ya. Karena rasanya memahami diri sendiri untuk bisa memahami orang lain itu adalah sesuatu yang menarik ya. Manusia itu dinamis gitu ya, dan berproses gitu. Jadi dulu juga di rumah saya itu seringkali teman-teman banyak keluarga gitu selalu datang curhat ke mama saya di meja makan gitu ya. Dan mama saya itu suka banget masak gitu. So selalu akan ada orang di meja makan yang datang dan curhat dan makan gitu. Dan saya sampai berpikir kok mama saya bisa ya menghandle segini banyak orang. Dan entah mungkin ya secara nggak sadar, unconsciously saya berpikir bahwa dealing dengan orang itu nampaknya menyenangkan gitu ya, bisa membantu orang secara profesional gitu ya, terlepas dari masalahnya, dan memahami diri kita sendiri gitu adalah sesuatu yang buat saya I think interesting. If I have to spend the rest of my life gitu ya, learning about somebody else, about myself gitu ya, dan itu jadi bagian dari pekerjaan, kenapa enggak? Oke. Berarti memang dari keinginan diri sendiri gitu untuk memahami diri sendiri dan juga membantu orang lain ya. Ketika paham diri sendiri, bonusnya bisa paham orang lain loh. Oh gitu. wow. Dibayar pula ya kan? Iya benar banget. Ketika memilih untuk menjadi psikolog, lalu kenapa kemudian memilih untuk mendalami ilmu seksologi, Mbak Zoya? Karena setelah saya masuk psikologi gitu ya, sampai mau lulus S2, saya tidak melihat ada satu bagian dari manusia yang dibahas cukup mendalam, yaitu seksologi. Ya sampai saya ngambil kelasnya Profesor Sarito Wirawan Sarwono almarhum. Nah waktu itu, begitu saya masuk kelas itu, saya udah mau nikah kalau nggak salah waktu itu, dan saya pikir kayak saya cuma pengen memahami aja tentang seksualitas. Terus Prof. Sarito nawarin saya untuk, Zoya kamu setelah lulus dari sini, kamu mau nggak jadi asisten saya? Asisten di mana mas? Kelas perilaku seksual, like, hah? Gitu ya. Saya nggak pernah kebayang jadi dosen seumur hidup. Saya cuma mikir bahwa ya udah nanti saya akan jadi psikolog, praktek, ya udah gitu. Itu menyenangkan buat saya gitu. But it's actually Mas Ito merubah semua perjalanan hidup saya. Mas Ito bilang, kamu tahu nggak ada pekerjaan yang namanya seksolog? Hah? Apa itu mas? Gitu kan ya. Ya seksolog tuh gini. Dia itu adalah cabang dari ilmu, itu mempelajari tentang seksualitas. Dan kalau kamu belajar psikologi nanti kamu, Mas itu udah sampai ngomong gitu, kamu nanti ambil S2-nya yang klinis. Ya, aduh klinis itu kan adalah menurut aku ya pada waktu itu paling susah gitu ya. Kan ada 4 bagian untuk bisa profesi psikologi yang untuk bisa konseling dan disumpah gitu ya. Waktu itu adalah klinis, PIO atau industri organisasi, psikologi industri organisasi, ada psikologi pendidikan gitu ya, buat di sekolah-sekolah, buat misalnya tes IQ segala macam gitu, dan yang satu lagi adalah psikologi anak gitu ya, atau perkembangan. Terus gitu, klinis ya mas? Iya, itu yang psikologinya psikologi banget tuh klinis, Mas Ito bilang kayak begitu. Oh gitu ya, udah saya jadi asistennya Prof. Sarlito gitu ya, saya membuka pusat kajian pengembangan perilaku seksual. Lalu saya diajak di pusat penelitian psikologi UI gitu sama Mas Ito, dan saya jadi asistennya beliau. Saya ngajar di PT IKA, di UI, di mana-mana bareng-bareng sama beliau. Terus akhirnya saya dikenalin masuk Asosiasi Seksologi Indonesia, dikenalin waktu itu sama Prof. Windy Pangkaila, dan beberapa pendiri-pendiri waktu itu juga almarhum Nekel Tobing
gitu ya. Arif Adi Mulya gitu ya, dan ya semua pembesar-pembesar atau pelopor-pelopor kesehatan seksual di negara ini gitu, dan saya bangga banget gitu ya, waktu itu masih jadi anak kecil. Dan saya akhirnya masuk kelas psikologi pendidikan intensif seksologi yang basic dan advance di Universitas Udayana Bali, sampai akhirnya saya jadi seksolog perempuan pertama di Indonesia. Wow. Dan ya unik karena teman-teman saya kan semuanya dokter, ada sih yang perempuan gitu ya, tapi kan seksolognya perempuan itu latar belakangnya dokter. Makanya saya seksolog klinis perempuan pertama gitu. Klinis, kenapa ada klinisnya? Karena latar belakang saya psikologi. Dan itu actually menarik. Awalnya sih saya mempelajari itu karena saya pengen lebih punya hubungan seksual yang lebih passionate, lebih bergairah, berguna untuk kehidupan pernikahan gitu, berguna juga untuk mengobati patah hati gitu kan, cinta dan sebagainya. Ternyata pas terus ternyata profesi ini bener-bener semakin saya jujur sama diri saya sendiri dan melakukan yang terbaik buat diri saya ternyata bisa melakukan terbaik juga buat banyak orang gitu. Jadi akhirnya saya lebih seriusin ya, hampir setiap tahun saya pergi ke Amerika untuk kursus gitu ya, kan lagi pandemi, kursusnya online lebih nggak asik sih, kalau ketemu orang di sana kan lebih seru ya gitu, pemandangan matanya juga lebih oke gitu segala macam, bertukar pikiran dari orang dari berbagai negara gitu ya, karena saya juga termasuk anggota dari World Association of Sexology gitu, jadi asosiasi seksologi dunia, termasuk juga asosiasi seks terapi, seks counselor dan seks educator di Amerika gitu, supaya networking kan gitu. Menurut Mbak Zo ya, seberapa penting sih sex education untuk beberapa orang, untuk semua orang deh, seberapa penting? Penting banget karena gini, kita kan semua adalah makhluk seksual ya. Begitu kita terlahir, kita juga sebenarnya makhluk seksual. Cuma ada banyak orang yang munafik aja gitu ya mempelajari ini. Dan yang paling saya gemes kalau kita udah bicara mengenai seksualitas, banyak orang seling berbicara tuh mengenai pengalamannya. Ya bisa lihat sendiri deh di YouTube saya kayak apa gitu ya. Kebanyakan orang yang sotoy, jelas-jelas yang seksolognya saya, tapi ada orang cuma berpengalaman doang terus bilang, oh nggak bisa mbak, kalau penis tuh memang ukurannya harus segini kan lebih oke. Kata siapa? Gitu kan ya. Mengakui penisnya sendiri itu keren tuh kayaknya gitu kan. Yang ada juga kan yang harus mengakui dia oke apa enggak usernya ya. That's right. Yang pakai dia kok dia GR sendiri gitu, sotoy ngomong tentang penisnya dia gitu. Nggak bener gitu. Jadi seringkali perilaku seksual itu ternyata ketika memberikan seks edukasi itu banyak sekali menyinggung orang. Artinya ketika orang nggak paham terhadap seksualitasnya, dia jadi sensi kan, jadi baperan kan. Betul. Gitu. Ketika jadi baperan seolah-olah dia lebih jago daripada ahlinya gitu. Jadi punya opini sendiri. Jadi ya, bener. Opini sih boleh sendiri, tapi yang sering menggemaskan saya itu adalah mitos. Gitu ya. Ketika orang lebih percaya mitos dibandingkan fakta gitu ya dari saya. Jadi setiap orang selalu berpikir bahwa pengalaman pribadinya itu adalah fakta. Iya betul itu adalah fakta, tapi tidak bisa digeneralisir faktanya dia gitu. Itu yang kadang-kadang orang suka nggak ngeh. Jadi menurut saya seksualitas itu penting meskipun bukan segalanya. Karena gini, ketika kehidupan seks di dalam rumah tangga itu misalnya baik-baik aja, ya keseimbangan hidup kamu terganggu karena masalah keuangan, masalah ini yang lain segala macam itu paling 40%. Tapi begitu urusan ranjang yang udah terganggu, keseimbangan hidup kamu terganggu sampai 70%. Jadi sepenting itu kan. Sepenting itu. Gitu ya. Jadi kehidupan seks itu penting meskipun bukan segalanya. Artinya apa? Kalau setiap hari hubungan seks juga kayak kucing lagi musim kawin gitu, apakah akan bikin bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Bener juga. Sepengalaman Mbak Zo ya, masalah apa yang paling banyak diadukan klien sepasang suami istri sih Mbak Zo? Biasanya kalau dia udah ke saya udah pasti ada hubungannya dengan seksualitas. Bukan berarti masalah, tapi juga bisa jadi mbak, aku pengen lebih oke dong kehidupan seksnya, kan juga bisa gitu ya, menambah variasi gitu ya. Atau jenis-jenisnya misalnya, mbak aku mau seks party dong, I don't know gitu. Mbak aku mau threesome dong gitu. Oke nggak sih gitu, aku mau swinger dong gitu, kayak bukan cuma kayak Vina Garut aja, tapi aku juga mau I don't know gitu ya, kan ada aja yang seperti itu. Jadi menambah variasi seksual gitu, itu juga menjadi bagian. Tapi yang jelas yang paling menyedihkan ya di dalam pernikahan ya, bukan hanya masalah klien tapi juga curhatan-curhatan di segala macam sosial media gitu ya, karena aku nggak bisa membuka masalah-masalah klienku kan ya, tapi yang paling banyak curhatan di sosial media adalah sexless marriage gitu, dimana salah satu berkah dari pernikahan kan adalah juga seks ya gitu.
seks juga adalah ibadah ya dalam pernikahannya. Jadi kalau mau ngajak seks pasangannya bilang, sayang kita ibadah yuk gitu. Ya. Jadi itu sebagai bagian dari ibadah, tapi juga banyak orang yang tidak melakukannya. Seringkali banyak orang melakukan seks, apalagi perempuan gitu ya, melakukannya hanya karena obligation. Belum lagi tekanan-tekanan dari orang, sayang kalau kamu nggak mau melayani aku, kamu akan dilaknat malaikat loh. Laki-laki suka lupa. Padahal dia juga bisa dilaknat malaikat kalau dia nggak mencumbu pasangannya dulu ya kan gitu. Jadi timbal baliknya kayak gitu. Jadi sebenarnya problem yang paling besar adalah penolakan-penolakan terhadap seksualitas dan juga kebanyakan orang yang dalam urusan seks itu udahlah kita udah tua lah, kita nggak usah gitu ya. Tapi kan rumput tetangga jadi lebih hijau ya dari rumput sendiri ya kalau banyak nolak-nolaknya gitu kira-kira Mbak. Oke deh Mbak Zoya. Tadi di awal aku udah ulas kalau kita mau berbincang seputar humor dari sebuah pasangan gitu ya. Bener nggak sih Mbak Zoya kalau seseorang yang humoris katanya lebih seksi? Iya, of course gitu. Kenapa gitu ya? Karena orang-orang yang humoris itu kan bikin gini, pernikahan itu pasti udah ada dramanya masing-masing gitu ya. Tapi ketika orang-orang yang humoris ya, bukan berarti ya dia ignorance ya. Ada orang yang menggunakan humor untuk mengalihkan isu dalam pernikahan. So I'm not talking about like that ya. Jadi buat mereka-mereka yang menggunakan humor untuk mengalihkan isu atau untuk nyindir ya, shame on you. Jangan gunakan humor untuk menyindir pasangan, oke? Gitu. Tapi ketika orang bisa menggunakan humor untuk membuat pasangannya jadi lebih santai, lebih relax gitu ya, dan bisa membuat hidup tuh jadi lebih lighting gitu, jadi lebih santai, lebih santuy gitu, mungkin istilah anak zaman sekarang. Itulah yang membuat kenapa mereka-mereka yang humoris pada tempatnya, pada proporsinya itu benar-benar terlihat lebih seksi menurut aku. Ada nggak sih Mbak bukti yang signifikan atau pengalaman gitu dari klien yang membuktikan tentang hal itu gitu, kayak membuktikan kalau benar pasangan yang humoris lebih seksi gitu? Oh enggak, kalau misalnya mau bukti berarti kan kalau saya sih mikirnya gini, bukti itu adalah research ya gitu. Saya belum membuat research seperti itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dibaca, ada beberapa research dari dating coach misalnya ya, gitu. Ada beberapa research yang mengatakan bahwa kebanyakan perempuan akan mencari laki-laki yang humoris. Karena gini, kalau saya sih ngerti ya, misalnya buat mereka-mereka yang sapioseksual. Nah, sapioseksual itu adalah orang-orang yang tertarik kepada orang-orang yang cerdas gitu ya, terlepas dari tampangnya dan segala macam. Kalau menurut saya, orang-orang yang sapioseksual atau orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menjago humor. Karena humor itu butuh, if you're not brilliant, pasti nggak lucu bercandanya. Iya nggak? Betul. Gitu ya. Jadi bercandaan itu kan kalau misalnya humor, itu humoris gitu ya. Humoris itu harus etis, ya dong. Gitu ya. Gimana caranya dia bercandain sesuatu yang nggak menyinggung orang lain gitu ya. Kayak misalnya, saya kan suka banget nonton komedian. Misalnya Regan gitu, waktu itu dia bercanda, waktu lagi dia wedding proposalnya dia gitu, dia bercanda soal infidelity. Terus Panji Pragiwaksono gitu ya. Terus ada teman-teman saya banyak yang stand up comedian gitu kan, yang juga yang sudah jadi bintang tamu di YouTube saya, dan itu rata-rata mereka itu menurut saya semua teman-teman saya yang stand up comedian ini adalah orang-orang yang pinter, Koi ya, Koyo Cabe, terus Patra Gumala gitu ya, Panji gitu. Mereka adalah orang-orang yang smart gitu, dan orang itu nggak bisa membuat smart remark yang lucu kalau dia tuh nggak pinter kan gitu. Jadi iya, kenapa orang humoris menurut saya pribadi itu seksi? Karena saya jarang bisa ketawa kalau misalnya bercandaannya humornya garing. Kayak saya cuma bisa bercanda sama kalau misalnya humornya memang asik nih orang ini seru banget nih gitu. Being sarcastic gitu, humornya mau dia dark ataupun enggak, tapi kan sesuatu yang lucu itu butuh kecerdasan. Gitu. So that's why I think humorous people is sexy. Gitu ya Mbak Zoya. Kalau misalkan menurut Mbak Zoya nih, apakah seseorang yang humoris akan mencari pasangan yang humoris juga, Mbak Zoya? Kalau yang saya lihat teman-teman saya ya, yang cukup humoris itu akan lebih kepada orang yang justru bisa lebih kalem, lebih santai gitu, mungkin bisa lebih nerima kali. Karena menurut saya itu kan humoris itu adalah juga artistik ya gitu, caranya untuk membuat, dan butuh juga orang yang nggak perlu humoris juga, tapi minimal dia tuh pinter dan santai.
Karena kalau sama orang yang humoris terus dia juga nggak cerdas, dia nggak ngerti kan, berarti like, nggak nyambung dong gitu, like, lu bercanda apa sih gitu, nggak ngerti dia gitu. Kalau buat saya orang yang humoris justru mesti sama orang yang smart dan sama orang yang benar-benar open minded. Open minded ya. Jadi kayak nggak baperan kalau dia nggak baperan. Iya, kalau nggak bisa bercanda lagi atau bisa tektok bercanda. Iya. Apa sih Mbak Zoya keunggulan yang ditimbulkan seseorang yang humoris? Selain bisa membuat pasangannya tertawa. Oke, kalau buat saya itu humoris itu adalah cara individu ya, kalau saya ini personally ya gitu ya. Saya melihat bahwa orang yang humoris itu sanggup membuat kita melihat sisi lain yang lucu gitu, yang tidak bisa kita lihat. Jadi the kind of person yang humoris biasanya bisa membuat kita flip gitu ya, kebawa ke sisi lain yang oh my god, gue gak pernah kepikiran lo kayak gitu ya, asik banget gitu. Makanya saya juga suka nonton acara-acara yang agak humoris walaupun dark gitu ya, misalnya kayak South Park itu kan bercandanya dark banget sebenarnya. Simpson juga sebenarnya seperti itu gitu, terus atau misalnya bercanda-bercanda stand up comedian yang lainnya gitu ya, kayak misalnya I don't know siapa ya, humor-humor yang justru seru itu biasanya kan nyeleneh, tapi juga kita nggak kepikiran ya kayak gitu gitu, hal-hal yang kita nggak pikirin terus dia bisa membuat dari sisi lain twist gitu. Buat saya itu sih yang bikin asik gitu kalau misalnya punya pasangan yang humoris. Punya pasangan yang humoris itu yang bikin jadi ada attractiveness-nya. Iya benar. Kalau misalkan dari Mbak Zoya sendiri, ada nggak sih Mbak tips untuk seseorang agar pasangannya nggak bosan gitu dalam sebuah hubungan? Wow, kalau misalnya supaya nggak bosen sih bisa macam-macam ya gitu. Yang paling penting adalah gini, orang lupa bahwa bosen itu adalah bagian dari hidup. So it's okay untuk being bosen sekali dua kali. Kan kita nggak bosen lalu kita tiba-tiba berhenti dari kerjaan kan. Kita juga nggak bosen terus tiba-tiba, gue bosen sama lo, gue mau putus dong atau gue mau cerai dong, kan nggak juga dong gitu. So dalam urusan bosen, satu, tanggepin aja bahwa ini adalah bagian dari hidup. Santai aja sama kebosanan. Kedua, kalaupun bosen, kemungkinan kamu kurang me time, ya, waktu untuk diri sendiri gitu ya. Setelah kamu bisa me time, jangan lupa gitu ya, kamu juga harus berkencan gitu, yang benar-benar nggak ngomongin anak, ngomongin itu. Mungkin beberapa banyak yang sudah menikah gitu akan tahu rasanya ketika udah nikah sekian lama, urusannya pulang-pulang ngomongin tagihannya berapa, uang sekolah anak berapa, ini berapa, iyalah jadi bosen gitu. Hidup kan nggak cuma masalah survival doang, tapi hidup juga masalah menikmati gitu. Nah juga harus bisa menikmati untuk bisa berkencan dengan pasangan dan sebagainya, menurut saya kayak gitu. Jadi bosen jangan terlalu dilebih-lebihkan lah, semua orang pasti akan bosen. Tapi bukan jadi bosen jadi alasan selingkuh, bosen jadi alasan putus, bosen jadi alasan cerai gitu. I think itu tidak mature, tidak dewasa gitu. Apakah keinginan seksual, apakah itu berkaitan dengan keinginan emosional? Jadi kayak apakah seseorang yang punya bisa dikategorikan hypersex, apakah dia merupakan seseorang yang juga mempunyai tingkat humor yang tinggi, Mbak? Nggak sesimpel itu sih sayangnya gitu ya, karena hasrat seksual itu butuh banyak sekali ya, masalah hormonal, ya masalah sosial gitu ya, dan masalah pemenuhan kebutuhan kalau kata Abraham Maslow. Jadi nggak bisa dihubungkan secara langsung antara orang yang humoris dengan hasrat seks yang tinggi. Kayak misalnya, bisa nggak kita bilang orang-orang yang poligami atau poliandri punya hasrat seks yang tinggi hanya karena dia ingin punya pasangan lebih dari satu? Ya, kalau poliandri kan satu perempuan banyak laki-laki, kalau poligami satu laki-laki banyak perempuan gitu. Apakah mereka yang atau yang polyamorous gitu, yang punya pasangan banyak, apakah mereka punya hasrat seks tinggi? Kan bukan. It's about heart, itu tentang hati dan tentang kebutuhan gitu ya. Jadi out of control sexual behavior atau yang sering secara umum dibilang sebagai hypersex itu adalah kebutuhan yang lebih kompleks dibandingkan hanya karena humoris dan dia punya kebutuhan untuk melampiaskan atau mengekspresikan seksualnya secara berlebihan, nggak segitunya sih, Mbak. Oke deh Mbak Zoya. Kalau di Instagram kan ini biasanya banyak pertanyaan terkait lebih pilih mana, romantis atau humoris? Kalau dari Mbak Zoya sendiri gimana, Mbak? Kalau saya mendingan pilih humoris.
nanti kan yang humorisnya diajarin jadi romantis saja. Oh gitu, jadi Karena dua-duanya. Karena kalau romantis diajarin jadi humoris susah. Tapi kalau dia humoris bisa diajarin romantis. Oke deh. Menurut saya ya, kalau yang lain mau pilih yang lain nggak apa-apa. Ada nggak sih Mbak kata-kata motivasi gitu untuk pasangan atau untuk seseorang yang mau berpasangan? Gimana sih biar pasangannya itu jadi lengket banget sama dia? Ada nggak Mbak? Boleh. Sebenarnya kan kalau untuk jadi lengket ya, mungkin saya mau terapin ininya, teorinya Gottman ya. Gottman itu memiliki penelitian dari Washington University. John Gottman itu mengatakan gini, bahwa sebenarnya ada 3 hal yang bisa bikin lengket terus sama pasangan. Kalau misalnya mau butuh detailnya, lihat aja di YouTube saya ya, YouTube Zoya Amirin. But, ini 3 tips. 1 adalah never ending adjustment, penyesuaian yang tidak ada hentinya. Salah satu penyesuaiannya apa? Jangan pernah berhenti kencan ketika udah nikah. Itu penting gitu. Jangan pernah berhenti kencan. Orang kan kadang, udahlah kita udah nikah nggak usah dikencan, biar cuma makan bakso berdua tetaplah harus kencan ya, benar-benar punya waktu berdua. Dan jangan lupa yang namanya intimacy, kayak holding hands, pegangan tangan, pelukan gitu, itu harus ada. Setiap hari harus ciuman nih pas sutri ya, minimal 5 detik. Ciumannya bukan cuma yang wah gitu, enggak, yang mesti yang gitu loh, yang serius. Nanti kalau bonusnya seks oke, kan banyak laki-laki yang kalau mau ngaku nih gitu ya, banyak kan nyium istrinya cuma kalau lagi pengen seks doang kan, ya kan. Istrinya tuh tahu, gue mau dipakai nih pasti nih, dia mah sosok cium-cium gue nih gitu. Jadi berciuman lah gitu, tanpa pun dengan tujuan ingin melakukan hubungan seks atau senggama dengan istri gitu ya. Jadi pegangan tangan, berciuman, sama satu lagi yang paling penting adalah tatapan mata. Berapa banyak ya pasangan suami istri ketika sudah menikah sekalipun hubungan seksnya udah nafsu kayak apa, tapi mikirin yang lain. Ayo. Tatapan mata itu penting. Tatap mata saya, bukan namanya Deddy Corbuzier aja ya, tatap mata pasangan. Jadi ketika lagi bercinta, lagi ngobrol, tatapan mata. Kadang-kadang kan yang gimana hari ini, oh iya ini begini, kita ngerjain apa, ngomongin apa, tapi nggak tatapan mata gitu ya. Bisa nggak kita menatap mata orang yang kita lagi marah banget sama orang? Nggak bisa kan? Gitu. Tatapan mata, ya, berciuman, gitu, holding hands, itu adalah hal-hal yang intimate yang bisa membuat kita ready landasannya kapan aja mau melakukan hubungan seks. Gitu. Jadi kalau mau kehidupan seksnya dan kehidupan cintanya itu langgeng, ya lakukan 3 hal ini kayak setiap hari. Jadi ritual romantik. Bener nggak sih Mbak, harus dibumbui sama humor juga? Ya iyalah gitu, bener kan, ya, harus gitu. Harus ada juga, harus ada lucu-lucunya, seru-serunya gitu ya. Kalau misalnya tegang-tegang aja juga, iya kan, mana bisa sih cuman kalau tegang begitu. Buat relax, jadinya jadi nggak bosen juga ya. Oke deh Mbak Zoya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih udah diundang ke sini, Humorian semuanya. Nah Humorian, ingat, secangkir kopi manis dan pagi yang bergerimis. Pasangan yang harmonis, tak sekadar romantis, tapi juga harus humoris. Bener nggak? Oke deh Humorian semuanya, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Sama, saya juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, tapi ya komennya yang behave ya. Asal, saya paling sebel kayak begitu. Juga bisa dilihat kalau misalnya pengen butuh tips tentang pasutri atau juga tentang kehidupan seks, casual, non-casual, bisa lihat di YouTube saya, Zoya Amirin. Makasih. Terima kasih. Humorian semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Humorian Indonesia. Oke, sayonara!